Ingat ya, dengan banyak berlatih kalian akan paham. Sebentar lagi mid semester. Selamat berlatih, selamat kerja keras. Semoga tidak ada hambatan dan semua sukses dalam mid semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita belajar statika struktur menggunakan buku Hipler edisi 14, Engineering Statics. Kita kembali dulu ke subbab 29 tentang dot produk ya. Dot product ini bisa diaplikasikan ya di dalam ilmu statika. Jadi kalau ada dua buah vektor ya, ada dua buah vektor seperti ini. Ini vektor A dan B. Kita bisa mencari sudut theta, sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Yang kedua, nanti kita akan dapat juga memperoleh proyeksi. Di proyeksi ke sumbu ini, proyeksi ke sini, yang sejajar dengan B atau yang sumbu tegak. Jadi berapa besar sumbu tegak ini yang ke sini. Nah, biasanya A ini adalah vektor yang diketahui, ya, yang diketahui. Bisa satu, bisa dua, ya, seperti ini. Ya, kita lihat di sini misalnya sebuah kasus, ya, sebuah contoh soal yang nanti kita akan selesaikan. Ini ada sebuah batang diikat ke dinding, lalu di ujung ini diberikan atau diikat dengan rod ke B dan satu lagi ke C. Nah, pada A diberikan gaya. Gaya yang diberikan pada A ini, gaya yang diberikan pada A, katakanlah ini vektor F. Vektor F ini bisa dinyatakan di dalam Cartesian vector dalam 3 dimensi. Kita sudah pelajari sebelumnya di Cartesian vector. Ya tentu di lapangan kita bisa melihat sebuah gaya yang memang dia langsung tegak lurus atau dia sejajar sumbu Y atau sebuah gaya yang tegak lurus atau sejajar sumbu Z atau gaya yang di sini. Ya. Tetapi gaya F ini adalah sebuah vektor. Nah, bagaimana menghitung besar gaya di AC, di AB, ya. Bagaimana menyatakan ini dalam Cartesian, dan berapa sudut theta ini, ya. Kita bisa menggunakan operasi dot product. Jadi dot product vektor A dan vektor B
kita bisa tuliskan di sini dengan vektor A dot B. Vektor A dot B itu sama dengan besarnya vektor A dan B, di mana ini dalam skalar, dikalikan dengan cos theta. Ya, dikalikan dengan cos theta. Di mana theta lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 180 derajat. Kita bisa menghitung theta kan dari sini. Tapi untuk vektor Cartesian 3 dimensi, jadi kita tinggal menjumlahkan vektor-vektor skalarnya, vektor produk skalarnya. Nah, jadi vektor A dot B itu kita bisa menjumlahkan. Jadi kalau ada dua vektor berarti AX, BX komponen pertama, ditambah AY, BY komponen kedua, dan AZ, BZ komponen ketiga. Jadi A dot B vektor A dot vektor B itu adalah penjumlahan skalar dari vektor di masing-masing arah sumbunya. Ingat ya, dengan banyak berlatih kalian akan paham. Sebentar lagi mid semester. Selamat berlatih, selamat kerja keras. Semoga tidak ada hambatan dan semua sukses dalam mid semester. Dan kita coba lihat aplikasi. Aplikasi kita bisa, yang pertama itu kita bisa menghitung sudut di antara dua vektor. Sudut di antara dua vektor. Jadi udah kita tunjukkan, sudut antara dua vektor itu vektor A dan B ini, atau sudut dalam dua vektor itu ada di sini, atau hal yang khusus, ya hal yang khusus misal ya kita bisa buat ada sebuah meja, ya seperti ini ada meja, lalu ini didorong meja ini dengan gaya, katakan ini gaya F, membentuk sudut, katakan ini 45 derajat ya kan, 45 derajat. Ini lantai, maka kursi ini akan bergerak sejauh katakanlah D. Nah, ini. Dari sini kita bisa menghitung usaha ini dalam joule misalnya atau Newton meter, itu sama dengan vektor F, ya, vektor F dot D, ya, D. Ini berapa D, berapa vektor F, kita bisa hitung dengan cara ini. Nah, tentu usaha adalah sebuah gaya atau gaya kali jarak yang bekerja sejajar dengan arah perpindahan. Jadi kita harus bisa mencari proyeksi daripada F ini di sini. Berapa F yang bisa menyebabkan perpindahannya sampai D, dan berapa D-nya kita bisa hitung. Demikian juga diketahui usahanya sekian, jaraknya sekian, ya.
gayanya sekian, misalnya kita bisa menghitung berapa sudutnya. Ini contoh-contoh aplikasi yang memungkinkan kita lakukan dengan operasi dot product. Nah, jadi kalau tadi kita lihat bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan AB cos theta, maka eh, K theta sama dengan cos inverse ya A dot B, vektor A dot B dibagi dengan skalar AB-nya. Dengan syarat dia batasnya ini tadi. Ya. Di mana A dot B ini tentu kalau kita melihat dia dalam Cartesian sumbu X, Y, Z, ya, seperti pada kasus ini, maka kita harus pertimbangkan arah X, arah X, arah Y, dan arah Z. Nanti kita akan lihat bahwa A, B, C kita harus tahu dulu vektor posisinya, ya posisinya. Nah itu, jadi kita bisa menghitung theta. Yang kedua, aplikasinya itu untuk mendapatkan uh, gaya proyeksi. This component is sometimes referred to as the projection of A. Di mana itu projection of A? Ini, jadi kalau ada sebuah gaya A di sini, projection daripada vektor gayanya ini adalah, katakan A, vektor AA, ya. Ini kan pada sumbu A, jadi ya, vektor AA. Itu tidak lain daripada skalar A cos theta kali sebuah unit vektor yang kita harus buat, yaitu UA. Ini pelajaran sebelumnya. Jadi A cos theta kali, ya. Jadi kalau UA-nya ada di sini. Saya ulang, kalau kita ingin menghitung berapa besar AA pada sumbu A ini, itu adalah dengan mengalihkan skalar A ini dengan cos theta, A cos theta, itu tidak lain daripada proyeksi daripada vektor A ini, dikalikan dengan vektor UA. Apa itu vektor UA? Yaitu unit vektornya yang nilainya sama. Ya, jadi ini vektor, tentu ini ada vektor. So, itu yang sejajar. Itulah yang disebut dengan projection. Ya. Sejajar apa? Sejajar AA ini. Jadi kalau tadi di contoh ini, ya, yang sejajar itu yang ini. Ya, sejajar dengan B. Kita perlukan itu. Jadi, nah tapi ada satu lagi, yaitu yang tegak lurus. Yang tegak lurus. Jadi, tegak lurus apa? Tegak lurus terhadap AA. Dia juga dibentuk oleh theta. Dan A yang tegak lurus ini sebenarnya adalah A sin theta, kan? A sin theta. Tapi kita tidak bisa menghitung AA tegak lurus itu dengan hubungan ini. Kenapa? Karena A sudah tahu dan AA ini bisa dihitung dari sini. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah aplikasi.
Berikutnya kita lihat contoh yang ada di buku X, contoh 2.15. Kita tahu di sini bahwa frame AB ini adalah frame, ya. Ini dikenai gaya horizontal F, ini vektor F ini sebesar 300J. Artinya apa? 300 dalam arah Y, karena J. Jadi kalau dia kenai beban 300K, itu berarti ke sana. Sana. Yang besarnya 300 arah Z. Kalau 300 I, berarti arah ke sini. Gitu. Bagaimana kalau ada dua? Sama ya, kita nanti harus perhitungkan kalau ada dua. Ini satu. Di frame ini diberikan gaya 300C ini, gaya tarik, seperti pada gambar. Tugas kita apa? Determine the magnitude. Jadi coba tentukan besar dan komponen dari gaya ini yang paralel dan yang tegak lurus terhadap batang api. Nah, jadi kita buat free body diagramnya. Nah, jadi ini B, ini A, maka tadi ini gaya apa? Gaya F yang bekerja, yang besarnya 300 J, ya, 300 J. Maka kita ambil yang tegak lurus dan yang sejajar. Yang sejajar AB adalah ini, FAB. Ya. Di mana FAB kita tahu tadi adalah F cos theta, ya, F cos theta, ya, atau sama dengan ini F kali UB. UB itu adalah unit vector. Jadi pada batang ini sini ada unit vektor katakan, ya, jadi buka kembali tentang unit vektor ya di pelajaran sebelumnya. Nah, tapi kita nggak bisa menghitung UB. Kita hitung dulu UB. Kita bisa tahu UB kalau kita tahu berapa RB. Berapa dari sini ke sini. Nah, kita tahu tadi dari gambar ini posisi I berapa, ya B ini I-nya berapa? I-nya berapa I? 2 kan? Ya. Kemudian J-nya 6. Nih, di sini 6. Kemudian K-nya 3. Ya. Jadi eh, untuk mendapatkan B, kita harus mendapatkan vektor RB, ini dia. Kemudian skalarnya adalah akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sehingga kita bisa nyatakan UB itu dalam IJK seperti ini. Nah, kita kalikan ke sini. Tadi F-nya adalah 300J kalikan dengan UB ini. Maka kita dapatkan 257,1 Newton. Nah, itulah besar FAB yang bekerja di sini. Nah, apa pentingnya FAB ini? Nah, dalam desain FAB ini penting. Karena kalau kita ingin tahu bagaimana tegangan yang bekerja di sini ya, tegangan ini sebuah elemen. Nah, berapa besar sigma ini? Ini nanti hubungannya dengan berapa besar gayanya FAB
dibagi dengan, karena dia aksial, dibagi dengan luas penampang. Jadi itu A, AB. Nah, ke situ nanti larinya dalam desain. Jadi kita bisa menghitung berapa diameter batang yang aman, material apa yang kita harus ambil. Nah, karena hasilnya positif, ya ini positif, ya, skalarnya positif, maka FAB has the same sense of direction as unit vector UB. Jadi berarti tidak salah ya bahwa UB ini juga mengarah ke sejajar dengan AB, ke arah FAB. Nah, sekarang kita akan cari apa lagi? Kita akan cari eh, eh, kalau kita ingin mencari atau kita ingin membuat FAB dalam Cartesian vektor, jadi 257,1 Newton dalam Cartesian vektor, maka skalar FAB ini harus kita kalikan dengan UB. UB tadi kita sudah hitung. Maka kita bisa dapatkan FAB itu sini. Jadi 73,5 I ya, kebayang ya di mana atau berapa besar itu 220 ke arah J, 110 ke arah ke Newton. Nah, selanjutnya kita juga tertarik untuk mencari berapa sih yang tegak lurus yang ke sini nih. Ini kan tegak lurus dengan FAB. Kita tertarik untuk mendapatkan itu, ya maka hanya menggunakan hubungan eh, apa trigonometri di sini. Jadi F yang tegak lurus, vektor F yang tegak lurus adalah vektor F kurang FAB. Jadi ini eh, bisa pakai segitiga, bisa pakai trapesium sama semua. Jadi dapatlah F yang tegak lurus itu eh, besar dan arahnya itu seperti sini. Nah, apabila kita ingin tahu skalarnya berapa, kita tinggal masukkan lihat gambar dan masukkan ke rumus ini, dapat 155 Newton. Itu contoh yang barangkali bermanfaat ya untuk membantu kita memahami produk. Jadi silakan saya sarankan kepada mahasiswa yang mengambil kuliah ini jangan merasa malas ya untuk menyalin dan memahami contoh soal ini. Kembali di buku catatan kalian, tulis dengan rapi, tulis dengan komentar gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat satu contoh, satu soal. Satu soal. Kalau cukup durasi nanti kita bahas dua soal. Soal yang pertama adalah nomor 2106. Ini bisa dilihat di sini. Nah, di soal ini ya, kita tahu bahwa batang AC, batang AC ini, dari A sampai C, ya, dia ditempatkan dalam sumbu kartesian, ya, dia ditempatkan dalam sumbu kartesian seperti yang kita lihat di sini. Jadi tugas yang pertama kita harus bisa baca, misalnya di C, ini koordinatnya apa ini? IJK-nya atau XYZ-nya di mana? Oh, ini ada tempat untuk mengikatkan satu tali ya rod atau whatever. Jadi
maka kita harus tahu juga posisi B dan posisi D. Oh, juga ada di A. Kita juga harus tahu posisi IJK atau XYZ-nya A. Nah, itu dulu ya. Nah, jadi kita harus bisa memahami B itu misalnya pada midpoint of the road, dia betul-betul di tengah ini. Nah, di tengah ini. Jadi kalau panjangnya berapa, di tengahnya itu berapa, itu maksudnya. Jadi kita bisa hitung nanti. Nah, jadi saya sudah mencoba menggambarkan kembali, eh, bukan saya hanya minta kalian para mahasiswa untuk, ya kalau contoh soal salin kembali, tapi kalau soal tentu kalian harus kerjakan. Baik, yang pertama perhatikan bahwa gaya F ini itu besarnya 600 Newton. Ya. Jadi 600 Newton ini belum dinyatakan di dalam vektor kartesian. Jadi justru itu kita diminta untuk bagaimana dia menuliskannya dalam bentuk vektor kartesian. Oke. Nah, caranya yang pertama adalah kita perlu data posisi. Kita tandain aja. Tadi ada A, ya, ada B, ada C, ada D. Ini dia, A, B, C, D. Kemudian di sini tuliskan I, J, K. Nah, kemudian ini unitnya. Nah, misalnya A, X-nya berapa? 0 kan? Karena dia berada di sini. J-nya berapa? 0 juga. Karena dia berada di sini. Jadi 0 ini. Semua berada di K, tentu dia naik ke atas. Ya, itu 4 meter. Nah, untuk titik B ini, ingat ya, ini di midpoint. Nah, A-nya adalah min 1,5. Min 1,5. Untuk X, ya. X-nya ini 1,5. Dari mana datangnya? Lihat lagi gambar ini. Jadi kalau ini dari sini kemari 3, ya. Jadi kira-kira di mana tuh B? Ya, jadi di X-nya 1,5. J-nya, J-nya tentu dari mana ke mana? Itu 2. Jadi karena eh, ini 4, maka di tengahnya adalah 2. Ya, jadi ini tadi 3, berarti 1,5. Baik, 2. Kemudian di Z-nya, to B ya, to B, ini 2. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia di midpoint, jadi ini 4, jadi separuhnya itu 2. Dapat. Kemudian C, begitu juga cari min 340 di 460. Ya. Ini perlu sekali untuk Anda cari koordinatnya dulu. IJK. Kemudian yang kedua, ubah vektor F yang 600 Newton di dalam vektor kartesian seperti pada contoh soal tadi. Ya. Nah, kita bisa eh, merubah dalam faktor kartesian, ya, adanya di poin 4 ini, di mana vektor F sama dengan skalar F kali
UBD, yaitu unit vektor U pada rod BD. Ya, rod BD itu, ingat, itu berada dari sini ke sini. Karena kita ingin merubah 600 Newton ini. Berarti F tadi ya, F ini sama dengan F skalarnya dikalikan dengan sorry. F sama dengan skalar F kali unit vektor UBD. Berarti kita perlu mengetahui UBD. Bagaimana cara menghitung UBD? Langkah-langkahnya tadi kita sudah pelajari. Sekali lagi, pertama titik ABCD kita sudah tahu. Kemudian kita rubah F 600 Newton ini. Langkah-langkahnya pertama kita harus tahu berapa RBD-nya. Nah, RBD untuk mencari RBD berarti ini di sini. Berarti 4 kurang 1,5. Ini dia. I, ya kan sama-sama I. Kemudian 6 kurang 2 J. Nih. Tambah 0 kurang 2 K. Nah, kalau ini kita jumlahkan 5,5 I tambah 4 J kurang 2 K meter. Kalau kita ingin hitung berapa besar skalanya, sama dengan akar 5,5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Sehingga didapatlah RBD itu 7,089 meter. Ingat tadi kalau kita udah tahu RBD, kita akan bisa menghitung apa? UBD ya tadi ya, UBD. Karena itu kita butuhkan nanti. Nah, ini RBD-nya 7,089 atau 5,5 I tambah 4 J kurang 2K di dalam vektor. UBD adalah besarnya besarnya gaya pada masing-masing X, Y, dan Z, di mana pada X itu berapa? Pada X itu 5,5, pada J itu 4, dan pada K atau sumbu Z itu minus 2. Jadi ini kita masukkan ke sini 5,5, 4, 2. Dibagi dengan berapa besar F-nya ya, vektor F-nya. Nah, vektor F tadi vektor RBD-nya kita sudah tahu, skalar RBD-nya kita sudah tahu 7,089. Jadi kita tinggal bagi di sini, bagi, gitu ya. Dapatlah persamaan OBD ini. Ini nanti akan kita pakai kemana? Untuk menghitung berapa besar vektor F. Seperti yang saya katakan tadi. Itu skalar F dot UBD-nya. Unit vektor UBD. F kita udah tahu 600. Dan ini tinggal pindahkan ke sini. Sehingga vektor F kita bisa nyatakan dalam Kartesian seperti pada eh, screen ini. Nah,
Dengan cara yang sama, tentu kita bisa hitung vektor posisi RAC. Jadi RBD kan. Jadi dari sini. Kita bisa menghitung juga vektor posisi AC-nya, RAC-nya. Nah, caranya sama dengan RAC tadi dengan menggunakan tabel. Lihat, berarti sekarang antara saya ganti warna ya, warna merah antara A dan C, antara A dan C. Jadi A dan C. Berarti min 3 kurang 0, 4 kurang 0, 0 kurang 4. Gitu ya. Untuk AC. Ini yang sebutnya. Min 3 kurang 0, 4 kurang 0, 0 kurang 4. Masing-masing untuk I, J, K. Sehingga didapatkan vektor posisi RAC. Nah, vektor posisi RAC ini setelah kita hitung besar skalarnya 6,4083. Bandingkan tadi untuk RBD-nya 7,089. FBD tadi kita udah hitung ini, ya. Maka unit vektor UAC ini kita percepat itu sama dengan ya kita masukkan kembali ini sehingga diperoleh UAC-nya. Sehingga dot produknya dengan cara yang sama seperti tadi, dot produk dari vektor F dot vektor unit vektor UAC ini sama dengan F yang sejajar, ya kan? F yang sejajar. Sejajar apa? Sejajar AC. Nah, itu sama dengan 99,5 Newton. Ini tanda yang sejajar ya. Kita bisa hitung berapa yang tegak lurus. Hanya dengan memasukkan hubungan trigonometri tadi, yaitu F kuadrat sama dengan F yang sejajar ditambah yang tegak lurus. Sehingga kita bisa memperoleh 591,69 yang tegak lurus dan yang sejajar adalah berapa tadi? Yang sejajar adalah contoh ini yang sejajar ya. Ini 99,5 ya. Dan yang tegak lurus 591,69. Ya, ini yang kita dapat lihat di sini. Oke. Caranya, langkahnya coba dilihat kembali ya para mahasiswa sekalian. Saya ulangi. Data posisinya, kemudian cari vektor posisi, ya. Kemudian hitung unit vektornya yang searah dengan batang atau yang sejajar. Kemudian yang keempat, hitung gaya dalam vektor kartesian. Jadi kita masukkan semua ke situ. Ya, saya kira itu satu soal yang saya coba berikan. Ini durasinya, saya akan cek durasinya kalau lama cukup sekian. Nanti jangan lupa untuk ini jadi tugas saja kalau begitu. Coba kerjakan nomor 2117. Tugasnya ini gampang, hanya mencari berapa besar sudut theta, di mana gaya F-nya udah diketahui. Jadi kalau tadi hanya skalarnya, sekarang ini kita udah nggak perlu cari lagi, ini udah diketahui.
Jadi kita harus cari komponennya pada AB dan pada AC. Ya. Setelah itu hitung sudut theta. Saya kira ini jadi tugas rumah saja. Coba dikerjakan ya para mahasiswa sekalian. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.